Tiap hari aku tuh nulis, terus gak tahu mau ngapain ya. Lihat aja nanti, gue juga bisa kok. Banyak sekali yang memandang bahwasanya seorang perempuan itu ya hanya sekedar seorang yang lemah. Tapi aku mendobrak hal tersebut bahwa seorang perempuan itu kuat. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang penulis hebat, handal, mampus kan. Ada Putri. Halo kakak, selamat siang. Iya, suaranya bagus. Nanti Pak Budi, udah ini Putri aja host podcastnya. Suaranya lebih renyah, lebih enak didengar daripada suara Isun. Enggak kok, sama-sama bagus. Putri nama panjangnya Putri siapa? Kalau ditanya nama panjang bingung ya. Soalnya nama saya hanya Putri. Serius? Gak ada lagi. I-nya 3 gitu gak? Enggak, cuma 1. P-U-T-R-I, cukup. Udah. Kenapa nanya gak ke orang tua alasan? Pernah nanya. Soalnya jarang-jarang kan Put gitu, nama cuma 1 kata. Iya gitu bener kan. sekali. Pernah dulu kita juga nanya mengenai hal, kenapa mah aku kok namanya Putri, kenapa gak Putri Salju gitu kan, atau Putri Duyung gitu. Gak gitu. Cuman dari orang tua selalu bilang, ya karena penamaan Putri itu ya cukup, karena kamu seorang perempuan, dan seorang perempuan tuh harus menjadi orang yang mandiri dan hebat gitu. Mantap, jadi Putri aja. Putri aja cukup. Dipanggilnya Put. Put. Dipanggilnya sayang tuh sama yang di depan. Oh iya. Isal. Putri sibuk apa nih kuliah? Lancar. Kuliah alhamdulillah lancar. Terus organisasi lancar, dunia kepenulisan lancar. Kadang juga sering ngisi podcast di Spotify, punya pribadi sendiri juga. Ada alhamdulillah. ya. Nanti Sun dengerin ya. Oke, boleh apa banget gitu. Siap. Kuliah jurusan apa Put? Aku di jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Deket ya. Deket banget. Tinggal loncat 5 langkah dari rumah. Kalau asli sendiri asli Cirebon apa asli mana? Aku asli Indramayu. Asli Indramayu. Banyak ya orang Indramayu yang kuliah gitu di Banyak Cirebon. Banyak sekali. Di sana tuh ada kampus nggak sih Put sebenarnya? Ada tentunya, cuman perbedaan dari mungkin karena memang setiap individu juga ingin mencari jurusan dalam basicnya sendiri, yang dimana di IAIN sendiri itu kan satu basic aku di pendidikan, jadi aku ambilnya manajemen pendidikan Islam. Adanya di sini ya. Ya, di IAIN. Terus berarti PP gitu Pak, kuliah? Kuliah. Aduh, ngekos. Oh iya, ngekos. Alhamdulillah ngekos di daerah Majasem. Deket ya. Deket banget. Tinggal jalan itu ya. Putri semangat sekali kelihatannya, soalnya dia ditungguin sama Aang. Iya. Jadi seneng banget, semangat. Gak deg-degan gitu? Enggak sih, biasa aja. Isun mau ngorek-ngorek masa lalu di sini. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Tinggal pulang dari sini berantem. Iya, hantam. Putri, Isun lihat bionya nih, founder Penaland. Iya. Apa tuh Penaland? Penaland itu menulis online. Itu tuh tahun kemarin alhamdulillah kita aktif. Oh baru. Tahun kemarin kita aktif. Kita juga di situ ada beberapa mahasiswa dari UIN Yogyakarta, dari IPB, dari Unwir dan lain sebagainya, dari teman-teman aku orang Indramayu juga yang memang dia kuliahnya di luar kota, sehingga dia juga mempunyai tujuan yang sama, dia ingin belajar menulis dan sebagainya, sehingga aku bermotivasi untuk oh iya ya, ini nih waktunya aku membuka peluang untuk teman-teman aku dengan hobi yang sama, seperti itu. Berarti gara-gara pandemi ya gitu munculnya. Iya, pandemi. Gabut gitu ya, kayak ngapain. Banget. Betul sekali. Tapi kan kegabutannya positif gitu Put, menulis. Daripada Isun gabutnya ngapain. Kan ngisi podcast. Sama podcast ini juga baru setahun pas nongolnya pas pandemi itu. Pas pandemi, iya. Pandemi awalnya itu gimana itu ngumpulin orang-orang yang suka nulis gitu? Oh iya, enggak. Jadi ketika aku menerbitkan buku, aku kan alhamdulillah aku sudah terbit 2 buku dalam waktu 1 bulan. Ih mantap. Iya. Gara-gara pandemi juga. Gara-gara pandemi. Tiap hari aku tuh nulis, terus nggak tahu mau ngapain ya. Suka banget sama nulis. Alhamdulillah kita udah terbitkan di Guepedia. Ya, Bukunya Guepedia. apa tuh judulnya? Yang pertama itu agak bucin sih mengenai judul ini gitu. Gak apa-apa lah, emang iranya bucin kan.
Yang pertama itu mengenai buku Kedai Kopi Berujung Cinta. Itu kita garap dalam waktu 2 minggu. Dan juga 2 minggu kemudian aku garap mengenai Misteri Kehidupan. Itu tuh membahas mengenai isu-isu perempuan yang memang dia tuh harus menjadi perempuan yang kuat, mandiri, berintelektual, aktif, kreatif, dan inovatif. Iya, karena kita lihat lah mengenai perempuan dalam ruang lingkup sosial ya, yang dimana banyak sekali yang memandang bahwasanya seorang perempuan itu ya hanya sekedar seorang yang lemah. Tapi aku mendobrak hal tersebut bahwa seorang perempuan itu kuat loh. Lemah-lemah, belum tahu aja kita ya. Kalau ngamuk kayak apa ya Put? Benar sekali. Ya apalagi sekarang lagi rame ya Put, tentang perempuan itu yang tentang pelecehan seksual, apalagi miris banget kayak gitu, sedih gitu. Belum 1 minggu aja kan udah banyak kasus mengenai santriwati kan pada kemarin. Semua jebret-jebret kayak gitu. Jadi kayak berasa, waduh, ini mah perempuan tuh harus punya wadah sendiri gitu, yang dimana wadah tersebut itu harus digerakkan untuk perempuan-perempuan yang memang dia menjadi korban dalam kekerasan seksual itu sendiri. Iya, soalnya kan pasti mentalnya kena banget gitu, down, yang bikin susah dibuat bangkit laginya gitu. Bener kan banget. Butuh support dari sana sini kayak gitu. Bener sekali. Sampai kadang aku mikir gini teh, perempuan itu kan mulia gitu bahasanya. Perempuan itu kan seorang yang mulia, yang dimana dia tuh harus dijaga bahasanya gitu kan. Cuma kenapa gitu oknum-oknum yang memang dia tidak mempertanggungjawabkan mengenai hal tersebut berlarian gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang memang dia itu ya hak saya lah, dia kan ini pacar saya gitu kan, ya dia juga harus milik saya gini gitu kan. Itu tuh harus kita tuh harus mengubah mindset seperti itu. Jangan kan pacar istri aja gitu kan, pasangan yang udah sah gitu kan, kayak yang diperlakukannya tuh seenaknya gitu loh. Iya, ya Allah, KDRT. Iya, KDRT lah, apa ya, ada kekerasan seksualnya juga kayak gitu. Sedih aja gitu Put. Sedih banget. Tapi alhamdulillah sih kemarin itu sudah terbit mengenai undang-undang. Yang undang-undang nomor 30 itu mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oh iya, yang kemarin. Yang kemarin sedang viral tuh. Semoga saja bisa diterapkan dalam perguruan tinggi masing-masing ya. Dan ya benar gitu lah penerapannya gitu. Iya. Sesuai. Lagi-lagi yang menjadi problematika dalam kehidupan itu adalah kultur sosial. Iya gak sih? Di masyarakat tuh kayak, cewek tuh harus penampilan yang sopan dong. Cewek tuh berhak loh penampilan apa yang dia mau, sesuai dengan kenyamanan kan. Masa iya harus diatur gitu kan? Gak mungkin bahasanya gitu kan. Ya kamu kan cewek, harusnya tuh yang sopan dong gitu kan. Kenapa gak berpikir bahwasanya coba tuh cowok tuh pakainya yang kayak gini gitu kan. Tapi selalu wanita yang menjadi salah satu salah satu yang sering diulik banget itu wanita gitu teh. Terus yang kedua itu mengenai bahwasanya seorang wanita itu terkadang dipandang oleh sosial nih kayak seorang perempuan itu kan di rumah menjadi ibu rumah tangga tuh aja. Kamu harus bisa masak loh, kamu harus bisa ini gitu kan. Bahwasanya seorang perempuan juga bisa kok di ranah politik, di ranah sosial, di ranah ekonomi dan sebagainya gitu kan. Terkadang aku tuh ingin mengubah mindset mereka tuh mengenai hal tersebut. Cuma yang jadi permasalahan itu sangat sulit. Karena apa? Karena memang dari didikan dari kecilnya itu sudah seperti itu teh. Iya, harusnya diubah mindset kayak gitu. Pelan-pelan sih Put sebenarnya ya. Harusnya kita mencekoki. Oh my Jadi God. iya, maksudnya jangan apa-apa kita yang disuruh ini, kita yang disuruh itu. Sama aja cowok juga kan kayak gitu. Sama kayak di rumah yang Putri bilang tadi, jadi ibu rumah tangga di rumah, sebenarnya pekerjaan rumah juga nggak mesti cewek kayak gitu kan. Laki-laki juga bisa. Perempuan kan kodratnya cuma menstruasi, melahirkan kayak gitu kan. Kalau kayak nyuci piring, ngepel kayak gitu, cowok juga sama aja gitu. Karena seorang perempuan tuh punya hak dan kewajiban. Yang dimana dia punya hak nih, aku maunya pilihin aku kayak gini ya silahkan gitu. Itu hak kamu. Kewajibannya apa? Kewajibannya ya saya yang penting mah, kalau aku percaya gini, yang penting aku gak merugikan orang lain. Cukup itu. Karena lagi-lagi yang menjadi sulit dalam kehidupan masyarakat itu adalah perspektifnya, pandangannya tuh. Oh perempuan harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini gitu kan. Bahwasanya seorang perempuan dan laki-laki dia juga mempunyai peran yang sama gitu kan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
kalau seandainya kita membahas keadilan gender gitu kan, kadang banyak ya bahas mengenai keadilan gender dan sebagainya. Banyak juga yang dia mengetahui tapi jarang sekali diterapkan. Itu yang menjadi hal yang memang harus diubah nih untuk teman-teman semua mahasiswa yang di sini yang udah tahu mengenai keadilan gender. Mari kita bangun bersama bahwasanya seorang perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Gitu. Diubah ke depannya gitu ya, bareng-bareng sekali. gitu ya, nggak bisa dua orang doang Put. Benar. Emang kita harus gerak bareng gitu. Benar sekali. Iya. Terus nulisnya sendiri gimana nih? Oke, alhamdulillah sih aku juga mau nerbitin ketiga buku. Cepet banget ya ini ya. Apa namanya, masa gitu ya tuh. Iya. Dua minggu dapat satu buku. Iya, aku satu hari tuh kadang jam 12 malam baru tidur. Emang sih cepet itu ya? Cepet banget sih. Nggak tahu sih. Tergantung apanya sih Put, moodnya gitu. Maksudnya, aku lagi moodnya lagi pengen nulis banget kayak gitu. Kadang teman-teman aku sering mikir gini, kamu tuh Put moodnya bagus terus ya, kok cepet banget sih nulisnya gitu kan. Kadang kayak berapa part aja terus molor gitu, nanti aja gitu, nunggu mood lagi kayak orang edit kayak gitu kan. Kalau aku pikirannya nggak kayak gitu, kayak target. Aku orangnya selalu mengedepankan target aku, kayak hari ini aku tuh harus selesaikan berapa lembar buku nih, berapa lembar tulisan nih. Aku setiap hari aku 7 lembar, kadang satu bab, kadang satu bab buku selesai, sehingga alhamdulillah dalam 2 minggu tersebut itu buku jadi dan langsung diterbitkan. Ya, keren banget. Terus selang berapa lama bikin lagi yang kedua? Tahu nggak kenapa emang aku bisa buku kayak gak gitu? ada puasnya ya? Apa? Nggak ada. Dulu aku tuh saking sakit hatinya sama mantan aku. Jadi emang gitu sih, suka ada penyebabnya gitu. Jadi kayak apa sih, gue tuh bisa kok menjadi orang yang hebat. Lihat aja nanti, aku bilang gitu kan. Lihat aja nanti, gue juga bisa kok gitu kan. Iya, harus sombong, harus pamer lah jadi orang. Bener banget. Jadi dituanginnya ke sebuah tulisan gitu ya, karena sebelnya gitu. Banyak sekarang, kemarin juga ada tawaran nulis juga dari beberapa senior aku. Kemarin juga tawaran nulis juga dari dosen dari IN juga, ayo nulis bareng mengenai ini. Cuman aku ada bahan nih, tulisan manajemen konflik kita bilang gitu. Terus aku ada bahan juga nih, tulisan jejak kaki, novel gitu. Cuman aku masih belum bisa menerbitkan karena banyak yang harus aku baca lagi sih mengenai buku-buku. Kalau diterbitinnya sendiri di Cirebon sendiri udah lebih gampang gitu nggak sih maksudnya? Iya. Kalau zaman dulu tuh kayak yang susah kan kalau mau nerbitin buku gitu, prosedurnya kayak berbelit-belit kayak gitu. Kalau sekarang sendiri gimana menurut Putri? Kalau yang sekarang pas kemarin yang nerbitin apa yang sekarang mau? Yang kemarin 2 buku itu. Itu 2 buku tersebut itu aku terbitin di Guepedia. Posisi Guepedia sedang ada diskon, bukan diskon ya, penerbit gratis lah, bahasanya gitu, penerbit gratis. Wah, kebetulan nih aku punya bahan nih, aku terbitkan dan ternyata alhamdulillah ada dan bisa gitu. Berarti kalau ngirim gitu tetap harus di ACC gitu nggak Bu? Iya, tetap harus dinunggu berapa minggu. Kadang tuh nunggu 2 minggu. Aku pas kemarin nunggu 2 minggu. Alhamdulillah di ACC langsung terbitkan gitu. Sekarang sih aku lagi punya planning, udahlah terbitnya di Cirebon aja gitu. Ada sih channel-channel yang udah tahu mengenai penerbit buku. Udahlah aku di Cirebon aja lah, yang deket aja ya. Biar enak kan. Kalau 2 buku yang kemarin gimana penjualannya sendiri? Kalau penjualan alhamdulillah kemarin penjualan lumayan sih. Enggak terlalu banyak karena masih bukan mayor ya, Inde. Ini ya nggak apa-apa lah Put. Seiring berjalannya waktu kan berproses gitu. Iya, berproses. Yang penting terus semangat nulisnya. Yang ketiga tentang apa nih? Jejak kaki. Jejak kaki. Novel juga. Tentang apa tuh? Jejak kaki itu mengenai bocoran-bocorannya. traveling. Traveling. Karena aku orangnya suka jalan-jalan kadang. Kemarin traveling, aku di Jogja aku nulis juga. Posisi kemarin, bukan kemarin nih, awal tahun aku tahun ke Jogja. Ya ketemu sama teman-teman aku juga, salah satu penulis juga. Iya, di situ sambil beli buku. Kalau di Jogja kan enak banget beli buku, banyak banget ya. Aku suka ke Jogja tuh ya gara-gara pengen beli buku. Jauh-jauh ya sana ya. Kemarin aja aku bawa berapa ya, 10 buku. Alhamdulillah sih, biar buat bahan bacaan aja kalau gabut. Iya, buat jadi sumber inspirasi juga kan Put. Iya bener banget. Soalnya kalau kita ngeliat inspirasi dari
ruang lingkup masyarakat kayak kurang banget ya. Kalau dalam tulisan kan kayak dari pendapat ini nih, dari pendapat ini, pendapat ini. Jadi ya kayak gini nih harus aku lakukan gitu. Sambil ini juga di kamar mandi juga bisa berinspirasi. Karena aku tuh suka kalau di kamar mandi kan, karena aku juga basic MC ya. Kadang suka MC ke kamar mandi. Kadang ya ngomong gitu dewek, sih ngomong dewek biasanya gitu, ngomong sendiri dan sebagainya gitu. MC apa Put? Aku biasanya MC formal dan non formal sih. Cuman aku biasanya di dalam kampus. Di kampus di YN ya. Iya, kemarin alhamdulillah sih dapat job di Indramayu dalam satu yayasan tuh. Yayasan semua aja digarap Put. Iya. MC iya. Ya nggak tahu, kayaknya aku tuh iya nih basic aku di sini nih, aku harus kembangin gitu. Harus dikembangin bakatnya, potensinya. Betul, katanya mau nyeritain tentang manajemen waktu. Oh my god, iya ya. Yang di kegiatan kampus orang ikut organisasi sana sini kayak gitu, masih nggak bisa bagi waktunya kayak gitu. Gimana? Oke. Kayak inilah. Harus gitu dulu ya, nggak bunyi anjing, nggak bunyi. Kira yang bunyi. Oke, untuk mengenai manajemen waktu ya, mungkin dari teman-teman juga udah biasa gimana sih caranya kita memanage aktif di organisasi, aktif di kampus itu maksudnya kuliah ya, kuliah MK gitu bahasanya gitu kan, khususnya aktif di lingkungan desa sendiri gitu kan, ya, di rumahnya gitu. Di rumahnya alhamdulillah sih saya salah satu pengurus Irmas gitu kan di desa saya sendiri. Terusnya aku ikut organisasi internal juga eksternal di kampus YIN. Terus di kampus YIN sendiri aku juga aktif di MK gitu kan, maksudnya kuliah alhamdulillah lancar. Jadi mungkin dari pandangan teman-teman semua di sini bahwasanya seorang aktivis kan, kalau biasa ikut organisasi kan aktivis gitu kan. Karena terlalu aktif. Iya, sana sini gitu kan. Benar ikut sekali. Sana sini. Seorang aktivis gitu kan. Kataku segini, orang ketika dia ikut organisasi itu bukan berarti dia kejebak dalam dunia yang sangat kejam, enggak. Jujur ya, perbedaan orang yang mengikuti organisasi sama perbedaan orang yang dia hanya kuliah pulang, ya biasa disebut kupu-kupu lah ya. Gitu. Berbedanya itu dalam cara, yang pertama itu gaya bicara, terus yang kedua itu pola berpikir, terus yang ketiga itu manajemen waktunya. Seorang aktivis itu bukan berarti dia aktif dalam organisasi, enggak, tapi dia juga kadang nih, kalau aku sendiri nih, aku pagi sampai duhur organisasi. Setelah duhur nih, apa nih yang memang harus aku kerjakan untuk menyelesaikan kuliah aku? Maksudnya PR MK lah bahasa gitu ke mata kuliah. Aku langsung kerjakan karena bagi aku tuh waktu itu sangatlah penting gitu kan. Jadi telat 1 jam aja ya. Kayak aku tuh ngapain sih 1 jam ini gitu kan. Aku sering ngomong kayak gitu dalam diri aku sendiri. Sehingga aku sering sih ngomong sama teman-teman aku yang memang dia memandang bahwasanya seorang aktivis itu ya hanya telatlah kuliahnya, telatlah lulusnya, telatlah lulusnya aja gitu kan. Banyak kan telat lulus gara-gara sibuk organisasi gitu kan, sampai lupa nih mana MK. Enggak kok, tergantung individu itu sendiri bagaimana memanage waktunya. Cuman untuk teman-teman semua pesan ya, pesan untuk teman-teman semua bahwasanya ketika kita masuk dalam organisasi, bolehlah kamu fokus dalam organisasi tersebut, tapi ada saatnya dan ada waktunya kamu juga harus fokus mengenai kuliah kamu. Karena tujuan kamu masuk ke YIN awal itu kan kuliah ya, nggak mungkin organisasi dong. Kuliah. Karena orang tua kamu bakal nanya gimana kuliah kamu, nggak mungkin gimana organisasi kamu, nggak mungkin, karena lagi-lagi orang tua pasti menunggu masa wisuda kamu gitu kan, kapan gitu pun. Jadi caranya untuk mau memanage waktu ini, cara untuk memanage waktu yang pertama adalah, kalau pribadi saya itu ketika ada mata kuliah yang memang harus dikerjakan, aku tulis di handphone tuh, di memo, oh ini nih yang harus dikerjakan, jadi reminder gitu ya, ini dulu yang harus dikerjakan. Nah terus yang kedua, ketika ada kegiatan organisasi, terus biasanya kan kadang jam Indonesia ya, kadang ngaret gak sih? Udah biasa mulainya gitu ya. jam 8, mulai jam 8, malahan mulainya jam 9. Ngaret sejam. Aku sering kayak gitu, kayak
Mas ngaret nih ya. Oke, aku ngaret kayak gini. Waktu aku untuk apa nih? Aku kerjain MK aku. Aku kerjain kuliah aku di handphone. Sambil nunggu. Kadang kalau nggak aku kerjain, kalau nggak ada kegiatan kuliah, aku baca buku. Aku selalu bawa buku juga di tas untuk bahan baca-bacaan aku. Terus yang ketiga, ketika tadi udah ya mengenai peluang waktu ya. Terus yang ketiga itu adalah pikiran. Terkadang ada manusia yang fokus sama satu titik tapi mengabaikan titik yang lain gitu kan. Kalau aku orangnya nggak fokus sama satu titik, tapi aku mengambil titik mana yang memang harus aku utamakan gitu. Contohnya ketika ada kuliah yang memang kerjain tugas nih jam 12 harus dikumpulin bahasa gitu kan. Aku ngerjain tugas dulu gitu kan. Untuk organisasinya dulu nanti dulu. Bukan berarti aku tidak mempertanggungjawabkan mengenai organisasi, akan tetapi kita harus lihat terlebih dahulu saya di organisasi tersebut menjadi apa gitu kan. Kalau menjadi ketua, ya berarti kita harus utamakan karena itu menjadi tanggung jawab. Kalau menjadi sekedar anggota biasa yang memang tidak diperlukan sekali untuk saya gitu kan, ya sudah gitu kan, kita lanjutin untuk mengenai tugas tersebut. Kalau orangnya gitu sih, mengambil hal yang paling dipentingkan dan dipertanggungjawabkan. Ngomongin kuliah nih Put, kan dari Indramayu ya? Iya. Jauh-jauh gitu ke Cirebon. Kenapa memilih untuk kuliah di Cirebon? Iya, banyak awalnya banget gimana? Sih. Banyak banget yang tanya kayak gitu. Karena aku bingung ya jawabannya dari sebelah mana dulu nih gitu kan. Dari berbagai sisi. Bener sekali. Aku dulu sekolah dia di madrasah Man Indramayu. Man 1 Indramayu. Terus aku aslinya nggak bolehin kuliah sih Mbak gitu kan sama orang tua aku, karena orang tua aku juga orang biasa bahasanya gitu kan. Kata ibu aku, ngapain kuliah, udah kamu kerja aja gitu kan. Cuman kata bapak aku, kalau kamu mau kuliah silahkan kamu kuliah, jangan mikirin mengenai biaya gitu kan. Oke nih, tujuannya aku awalnya maunya ke daerah Jawa Tengah, Yayan Purwokerto gitu kan. Kan Jawa Tengah ya, jauh-jauh. Terus kata orang tua aku, Cirebon aja yang deket. Aku kan orangnya posisi tuh kayak nurut banget sama orang tua ya. Karena bagi aku tuh ridho orang tua tuh segalanya gitu kan. Sehingga oke, aku daftar dulu di negeri. Itu kan YIN kan negeri ya, PTKIN. Aku daftar PTKIN, pilihan pertama itu YIN Cirebon dan pilihan kedua itu di YIN Purwokerto. Dan alhamdulillah diterimanya di YIN Cirebon gitu posisi tersebut. Terus ketika terima di YIN Cirebon, aku bingung nih. Aduh, masuk ke YIN gitu kan. Ya walaupun negeri gitu bahasanya gitu kan. Bisa nggak ya gitu kan. Awalnya kalau nggak masuk ke negeri aku nggak bakalan kuliah Mbak. Aku nggak mau swasta gitu. Berarti harus negeri harus gitu. Negeri. Kenapa sih? Karena kalau negeri tuh menurut aku ya untuk biayanya aja tuh lumayan murah. Kalau swasta kadang kan ketinggalan MK nih atau ngulang MK bayar lagi gitu kan. Kalau negeri kan enggak, ngulang MK ya gratis gitu maksudnya. Jadi meminimalisir itu ya budget. Dan ketika itu masuk ke YIN jurusan Manajemen Pendidikan Islam, karena aku punya cita-cita untuk membuat satu yayasan. Aku tuh cita-cita aku pengen banget bikin yayasan gitu kan. Dimanapun itu karena bikin gini. Di Indonesia ini mengenai pendidikan ini sangat minim Mbak. Tahu sendiri lah ya, dalam daerah pelosok dia sangat ingin menempuh pendidikan tapi kondisinya sangat menyedihkan bahasanya gitu kan. Sehingga mereka hanya bisa dan mampu menjenjang pendidikan sampai SD, SMP, kadang kuliah juga enggak gitu kan. Tapi dia cita-citanya tinggi gitu kan. Karena apa? Karena faktor ekonomi dan sosial budaya tersebut gitu. Nah ketika aku mempunyai planning, udahlah aku kayaknya harus bikin yayasan nih nanti ketika aku udah lulus kuliah. Makanya aku ngambilnya manajemen pendidikan Islam, yang dimana basic aku itu dalam bukan menjadi pendidik ya, bukan guru gitu bahasanya, tapi kepala sekolah gitu ya, mengatur gitu kan. Aku orangnya suka mengatur soalnya. Hati-hati diatur. Nggak ada yang lanjut. Iya Mbak. Jadi kayak
oke aku bikin yayasan nih, aku punya planning, yayasan aku di sini ya, nanti aku yayasan gini gitu kan. Nah ketika itu aku masuk kayak manajemen pendidikan Islam, aku ngambil semua mengenai pembelajaran di situ gitu kan. Dan alhamdulillah walaupun aku di organisasi aktif dan di kuliah juga aktif, IPK aku juga lumayan lah bahasanya gitu kan, nggak sampai 2 bahasanya gitu kan. lumayan lah gitu kan, nggak sampai 3 ke bawah gitu kan. Alhamdulillah banget. Terus ketika aku di AIN aku bingung Mbak, aduh gimana ya kondisi ekonomi keluarga yang sangat sering, kamu tuh keuangannya harus di manage lagi ya, jangan boros-boros ya. Sedangkan anak kos kan tahu sendiri ya gitu kan, makan sehari aja kadang habis 30.000 ya kan ya bahasanya gitu kan, beda sama di rumah gitu kan. Oke aku gak apa-apa. Aku juga pernah sambil jualan juga pernah. Jualan apa Put? Aku dulu punya kedai Mbak. Salah satu owner, saya juga owner kedai milkshake kita di daerah Persil, daerah situ. Berjuangan. Oh Persil ya. Soalnya biasanya Persil Mbak. Tapi sekarang pas bulan kemarin sih masih buku, tapi sekarang udah enggak. Soalnya posisi aku udah semester atas gitu kan. Sibuk ya. Sibuk banget. Apalagi nanti tahun depan aku bakalan menghadapi KKN, PLP gitu kan, yang memang sibuk gitu kan. Jadi oke lah gak apa-apa lah, aku hentikan terlebih dahulu. Tapi aku juga sering jualan di online shop gitu. Tetap jalan gitu ya. Tetap jalan karena bagi aku gini ya, seorang perempuan itu harus bisa mandiri. Yang pertama itu kuliah harus oke, organisasi harus oke, bisnis harus oke. Aku punya prinsip itu. Harus dari jalan dulu. Semua gitu ya. Harus jalan semua. Nggak mau sampai ini aja, nggak mau kayak gitu tuh. Gitu Mbak. Iya itu harus diikutin. Iya sih bener, kalau jadi cewek tuh harus mandiri. Iya. Harus putar otaknya. Bener sekali. Allah. Kalau nggak putar otak kita bingung, makanya buat apa nih nanti besok gitu kan. Nanti besok makan apa gitu, keder gitu. Keder banget Mbak. Terus akhirnya orang tua support banget ya sekarang. Support sekali. Alhamdulillah orang tua dukung. Itu pun aku bisa buka kedai karena kakak aku dukung. Kakak aku dukung banget untuk kamu kuliah nih gitu kan. Nih kakak punya uang segini, silakan kamu kelola uangnya buat apa. Ya aku bikin kedai sedikit. Ya awalnya kayak capek banget, ya Allah cari uang capek pisan sih gitu kan. Mungkin temen bahasa ya. Cuman Kang dipikir mana bahwasannya ya aja konon kan. Kira gak aku udah bisa mandiri. Karena bagaimanapun nanti ketika kita sudah lulus kuliah, kita tuh harus punya mindset untuk apa yang harus aku kerjakan sehingga menghasilkan uang gitu. Makanya cuan. Ya gimana ya, emang apa-apa juga butuh duit kan buat gitu. Beli bedak, gak bisa dipungkirin gitu tuh. Bener sekali. Iya, beli kuota juga kan. Iya, kalau gak ada kuota gimana ya kuliahnya? Ngebangke. Itu jejak kakinya masuk kuliah. Iya. Itu kan dapat apa, nyebut jejak kaki. Dapat bukunya, ntar ini ya, lihat bukunya. Beli dong. Lihat ini sinopsisnya gitu. Oke, nanti aku kirim aja ya. Sukses ya Putri ke depannya. Oke, ya, terima Putri kasih. I-nya 3. Kayaknya 2. Ya, soalnya saking simpelnya namanya gitu, jadi tambah-tambahin. Ya apa-apa sih. Lancar juga kuliahnya. Amin. Lancar juga sama masnya. Amin. Nanti kabarin kalau terbit buku berikutnya. Oke, ya, nanti aku kabarin. Oh ya, nanti jangan lupa untuk pada beli ya. Kalau bisa 1 orang 1. Baru kan ngomong Beb, ntar kita patungan nih Beb gitu. Makasih Putri udah sharing, udah mampir ke Ngopi Pasti. Iya, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih juga sudah menjadi orang yang paling baik untuk aku berargumentasi di sini. Harus jadi orang baik, Put. Harus. Sekian Ngopi Pasti Fateh Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya.